Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Nikan Aulia, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai teks anekdot. Yuk kita simak video selanjutnya. Teks anekdot merupakan salah satu bahan ajar yang terdapat pada mata pelajaran Bahasa Indonesia pada kelas 10 semester ganjil. Setiap bahan ajar yang disampaikan memiliki kompetensi dasar dan indikator yang harus dilakukan oleh seorang guru. Adapun KD pada teks anekdot terdapat pada 3.6, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Selanjutnya kita beralih kepada indikator. Yang pertama, 3.6.1, memahami pengertian teks anekdot. Yang kedua, 3.6.2 mengidentifikasi struktur teks anekdot, dan yang terakhir 3.6.3 memahami ciri-ciri kebahasaan teks anekdot. Baik teman-teman semua, setelah kita mengetahui kompetensi dasar dan indikator, mari kita lanjutkan kepada pembahasan. Yang pertama, pengertian teks anekdot. Secara umum, teks anekdot merupakan cerita atau teks lucu yang melibatkan tokoh di dunia nyata untuk memberikan suatu pembelajaran. Teks ini mengandung pesan tersirat berupa kritikan. Jenis teks yang berbentuk cerita anekdot ini mengemas setiap kritikan menjadi sebuah cerita lucu tanpa menghilangkan tujuan untuk memberikan kritikan yang bernilai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks anekdot merupakan teks singkat yang memiliki unsur lelucuan yang sangat menarik dan mengesankan. Biasanya, teks anekdot ini disampaikan kepada figur-figur terkenal maupun orang-orang terkenal berdasarkan keadaan di dunia nyata. Nah, teman-teman semua, dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa teks anekdot merupakan teks maupun cerita singkat yang memiliki unsur lelucuan di dalamnya dan memiliki tujuan pembelajaran untuk disampaikan. Tujuan pembelajaran ini disampaikan melalui kritikan kepada figur-figur terkenal tadi. Nah, selanjutnya kita beralih kepada struktur teks anekdot. Di sini, bagian struktur yang pertama yaitu ada abstraksi. Bagian ini memberikan penggambaran umum dari isi teks untuk memberikan bayangan kepada pembaca mengenai topik teks. Artinya, di sini pembaca bisa mengetahui seperti apa gambaran umum atau cerita umum dari teks anekdot tersebut. Bagian yang kedua itu ada orientasi. Pada bagian ini merupakan bagian awal kejadian pada cerita yang menjelaskan mengenai latar belakang pada peristiwa yang akan terjadi. Atau juga bisa dikatakan pada bagian orientasi ini mengenai pengenalan tokoh dan lingkungan sekitar. Nah, teman-teman, selanjutnya ada pada bagian ketiga yaitu krisis. Bagian ini merupakan bagian masalah utama maupun masalah pokok atau puncak masalah dari peristiwa. Artinya, apabila teks anekdot itu terdapat lelucuan dan kritikan, berarti lelucuan dan kritikan tadi disampaikan pada bagian krisis ini, teman-teman. Selanjutnya, pada bagian seterusnya itu ada reaksi. Pada bagian ini merupakan bagian penyelesaian masalah dari bagian krisis atau masalah mulai menurun. Baik, selanjutnya kita beralih kepada struktur yang terakhir, yaitu koda. Pada bagian ini merupakan bagian penutup pada teks anekdot. Nah, koda ini berupa kesimpulan ataupun penegasan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa bagian yang terakhir ini, koda ini bersifat opsional. Artinya bisa saja ada ataupun bisa saja tidak ada nantinya pada sebuah teks anekdot tersebut. Baik teman-teman semua, setelah kita membahas pengertian dan struktur teks anekdot, kita lanjutkan kepada ciri-ciri kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan masa lalu, seperti pada zaman dahulu atau pada suatu hari. Yang kedua, menggunakan kalimat retorika. Kalimat retorika ini merupakan kalimat yang tidak perlu adanya jawaban, seperti apakah kamu memiliki hati? Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal atau urutan waktu.
Contohnya seperti lalu dan setelah itu. Selanjutnya, yang keempat itu menggunakan kalimat perintah dan biasanya menggunakan tanda seru. Dan yang terakhir, yakni menggunakan kata kerja aktif seperti belajar, berlari, memasak, dan sebagainya. Nah, teman-teman semua, setelah kita membahas mengenai pengertian teks anekdot, struktur teks anekdot, dan ciri-ciri kebahasaan teks anekdot, selanjutnya adalah sesi kuis. Saya akan menyediakan 5 soal dan teman-teman bisa mengerjakan dalam waktu 5 detik. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.